Siswa SD di Palembang diduga korban perundungan. Kontrakan 8 pintu di Pagar Alam hangus terbakar. Warga Muara Enim perbaiki jalan secara swadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Ayu Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 5 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama, hari ini pemirsa, orang tua murid sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kota Palembang melaporkan perundungan yang dialami putranya ke pihak kepolisian. Korban diduga dipukuli dan ditendang hingga trauma dan gangguan psikis. Diduga anaknya mengalami perundungan di sekolah, orang tua murid inisial MRA, bocah kelas 3 sekolah dasar Islam terpadu di Kota Palembang, melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Diduga MRA menjadi korban perundungan serta kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya. Korban diserang dengan cara dipukuli, ditendang serta ditampar hingga memar di tubuh korban. Bahkan korban mengalami trauma psikologis. Ironisnya peristiwa ini diduga telah berulang kali dialami korban. Pihak keluarga mulanya tidak mengetahui peristiwa perundungan tersebut, namun korban yang alami perubahan sikap serta enggan sekolah membuat orang tuanya menaruh kecurigaan. Setelah ditunjukkan video perundungan di media sosial, korban baru bercerita secara jujur jika telah menjadi korban bullying di sekolah. Namun saat pihak keluarga mencoba mengklarifikasi dan meminta rekaman kamera pengawas yang terpasang di ruang kelas, pihak sekolah mengabaikan sehingga orang tua murid menempuh jalur hukum. Ini sebenarnya terjadi berapa saya lupa ya, tapi salah satu bulan Juni jam 7 pagi ketika korban mau masuk kelas itu ditendang, dipukul hingga tidak hanya satu orang ya, lebih dari 2 orang, sehingga korban sempat bersembunyi di balik meja dan ada seorang cewek atau teman yang memberikan tisu karena menangis. Dan beberapa lama kemudian gurunya datang, tapi gurunya tidak tahu, mungkin kejadian saya nggak tahu. Anak itu keluar sendiri dari dalam karena mau ujian. Di ruang kelas itu tidak ada polisi. Kini orang tua MRA memindahkan anaknya ke sekolah lain usai mengalami peristiwa ini. Sementara pihak sekolah telah dimintai klarifikasi terkait peristiwa ini, namun belum memberikan keterangan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, 8 pintu rumah kontrakan semi permanen di Jalan Simpang Padang Karet di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, hangus terbakar. Api dengan cepat menghabiskan bagian atap rumah kontrakan hingga menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Kepulan asap tebal terlihat dari peristiwa kebakaran rumah kontrakan milik Sarudin di RT 7 RW 5, Kelurahan Uluh Lurah, Kota Pagar Alam, Kamis sore kemarin. Warga dan penghuni kontrakan panik menyelamatkan barang yang berada di dalam rumah yang terbakar. Sedangkan warga lainnya melakukan pemadaman api menggunakan air selokan yang berada di samping kontrakan dengan alat seadanya. Atap rumah kontrakan yang terbuat dari material kayu sangat cepat dilalap api, menyebabkan sebagian atap habis terbakar. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan kobaran api sehingga api tidak menjalar ke rumah warga yang berada di samping kontrakan. Penyebab sekarang masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tadi turun dari Inavis dari Polres Pagar Alam dan Polsek Pagar Selatan. Untuk kejadian ini Pak sendiri ada korban jiwa atau kerugiannya gimana nih Pak? Untuk sementara data yang kami terima, korban jiwa nihil dan korban berbentuk barang, pakaian maupun alat peralatan rumah tangga. Petugas kepolisian melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Pemilik kontrakan dan warga melakukan pembersihan dan mengamankan barang yang masih bisa dimanfaatkan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa diduga melakukan kegiatan fiktif saat menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan AK ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Oku.
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Ogan Komering Ulu, AK, ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Ia ditetapkan bersama J, mantan bendahara BPBD Oku. Selama kurang lebih 5 jam, AK diperiksa di ruang pemeriksaan pidana khusus oleh jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Oku sejak pukul 12 siang hingga pukul 16 sore sebagai saksi. Hingga akhirnya AK bersama J dipakaikan rompi pink. Hasil pemeriksaan oleh penyidik, tim penyidik Kejari Oku telah menemukan 2 alat bukti yang cukup. Kedua tersangka diduga kuat secara bersama melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar kurang lebih 428 juta lebih. Kedua pelaku diduga melakukan penyelewengan penggunaan anggaran tahun 2022 dengan modus kegiatan fiktif, perjalanan dinas, serta kegiatan yang tidak dilengkapi atau didukung laporan pertanggungjawaban yang sah. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga kuat dilakukan dengan cara melakukan penyelewengan penggunaan anggaran, baik yang dilakukan dengan fiktif kegiatannya maupun kegiatan yang tidak dilengkapi atau didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah, di mana kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan belanja operasi dan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022. Kejari Oku telah memeriksa sebanyak 25 saksi. Kedua tersangka selama 20 hari ke depan berada di rutan kelas 2B Batu Raja. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Jelang Pilkada, warga aksi damai di Bawaslu, DPRD, dan KPUD. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi damai di depan kantor Bawaslu dan kantor KPUD serta di depan kantor Wakil Rakyat DPRD Musi Banyu Asin. Pemimpin yang bersih apabila mantan narapidana korupsi kalian pilih. Ratusan massa dari sejumlah kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Demokrasi menyuarakan agar tidak memilih calon pemimpin mantan narapidana korupsi dalam menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang. Masa aksi juga mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin menolak calon pemimpin mantan narapidana korupsi. Masa berharap supaya mendapatkan pemimpin yang bersih dari korupsi serta mampu mensejahterakan masyarakat Musi Banyu Asin. Sejumlah pagar kantor dipasang spanduk bertuliskan, "Jangan harap mendapat pimpinan bersih apabila mantan narapidana korupsi Anda pilih." Koordinator aksi Rahmat Hayat mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin untuk tidak termakan iming-iming calon pemimpin mantan narapidana korupsi. Mari kita mengajak masyarakat, jangan ini terulang kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Karena apa? Ini merupakan hal-hal yang tidak bisa kita inginkan kembali. Kami masyarakat Musi Banyu Asin, Aliansi hari ini melakukan aksi tidak hanya ini yang kami inginkan, yaitu mari sama-sama kita tolak calon pemimpin yang merupakan mantan narapidana korupsi. Karena apa? Masyarakat Kota Musi Banyu Asin, jangan harap kalian mendapatkan calon pemimpin sampai tertipu. Oleh karena yang namanya koruptor itu ibaratkan penyakit. Sewaktu-waktu bisa kambuh. Nah, apabila kambuh, sengsaralah kita sebagai masyarakat Musi Banyu Asin. Harapannya sebagai warga untuk pemimpin daerah itu seperti apa? Kami sangat berharap sekali pemimpin Kabupaten Musi Banyu Asin ini yang pertama adalah orang yang asli Kabupaten Musi Banyu Asin dan berpendidikan serta berpengalaman serta peduli kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin tanpa pilih-pilih. Usai menyampaikan suaranya di 3 kantor tersebut, pendemo membubarkan diri dengan tertib. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada Serentak 2024, Badan Kesbangpol Pemkab Oki mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya mengajukan dana hibah Pilkada. Saat ini Badan Kesbangpol Pemkab Oki sedang mengajukan dana hibah untuk menunjang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Kepala Badan Kesbangpol Oki, Irawan, mengatakan hal yang perlu diperhatikan dalam Pilkada yakni harus memastikan setiap TPS dapat melangsungkan proses Pilkada dengan baik, sesuai aturan, aman, lancar, dan kondusif. Untuk itu setiap OPD dituntut untuk berperan aktif dalam menyukseskan lajunya Pilkada. Suksesnya Pilkada merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab satu lembaga saja. Kalau untuk yang dibenahi mungkin tidak terlalu ini ya, karena pada prinsipnya pelaksanaan Pilpres dan Pemilu kemarin, alhamdulillah di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada permasalahan yang sangat berarti. Namun yang perlu kita perhatikan seperti memastikan setiap TPS itu pelaksanaan pemilu Pilkada dapat berlangsung dengan sesuai dengan aturan. Semua pihak diminta untuk mendukung penuh Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Oki hingga rampung 100% tanpa adanya perpecahan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Satreskrim Polres Oku Timur menghentikan penyelidikan sebuah perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan junto penganiayaan ringan melalui kebijakan restoratif justice.
bisa dilakukan henti lidik sesuai restorasi jalan. Suasana damai mewarnai pertemuan antara pelapor Sony Nugraha dengan terlapor atas nama Jonathan Reynaldo Senchika saat mediasi yang digelar penyidik Satreskrim Polres Oku Tibur. Keduanya sepakat berdamai menghentikan perkara kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan junto penganiayaan ringan usai difasilitasi oleh pihak kepolisian. Sebelumnya telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan junto penganiayaan ringan terhadap korban dilakukan terlapor Jonathan Reynaldo Senchika di Kompleks Perumahan Kasabela di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Tibur, Senin 13 Mei 2024 lalu. Polisi resmi menutup kasus dan menghentikan perkara dengan kebijakan restoratif justice usai keduanya memilih jalan perdamaian. Kedua belah pihak itu telah melakukan perdamaian, gitu ya. Kemudian adanya surat permohonan pencabutan laporan polisi, karena itu tidak menimbulkan keresahan, di kedua belah pihak maupun di masyarakat pada umumnya. Jadi sudah memenuhi syarat dan layak untuk kita laksanakan restoratif justice. Dari Oku Tibur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Seusai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai warga Muara Enim perbaiki jalan secara swadaya. Tetaplah bersama kami. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi Cino Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi Cino Error. iNews sore setiap hari. di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary,
mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memerangi peredaran penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oku Timur menggelar informasi serta edukasi melalui kampanye anti narkoba. Warga diajak menjauhi serta ikut memerangi peredaran barang haram tersebut. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oku Timur menggelar edukasi melalui kampanye anti narkoba di Desa Riang Bandung, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur, sekaligus memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala BNNK Oku Timur AKBP Efrianto Tambunan. Masyarakat diberikan informasi serta edukasi tentang bahaya penggunaan narkotika, baik itu untuk kesehatan ataupun dalam kehidupan sosial. Dalam kesempatan tersebut, BNNK Oku Timur juga memfasilitasi masyarakat sekitar untuk cek kesehatan gratis serta donor darah dan konseling narkoba. Kepala BNNK Oku Timur AKBP Efrianto Tambunan berkomitmen akan terus mengedukasi dan menggelar kegiatan-kegiatan positif lainnya, serta meminta masyarakat Desa Riang Bandung berperan aktif dalam pemberantasan barang terlarang tersebut. Cara kami adalah dengan melakukan kegiatan. Artinya harus dijawab dengan kegiatan. Makanya kami akan melakukan banyak kegiatan di sini. Dengan harapan kami adanya dukungan dari pemerintah daerah juga. Karena masyarakat bergerak, pemerintah juga harus bergerak. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, rusaknya jalan penghubung antar desa di Kecamatan Semenda Darat Ulu, Kabupaten Muara ini memicu keprihatinan warga. Untuk itu warga bergotong royong menggunakan dana swadaya memperbaiki jalan. Warga desa yang berada di ujung Kabupaten Muara ini memperbaiki akses jalan penghubung antar desa Cahaya Alam dengan desa Danau Gerak serta desa-desa lainnya. Kondisi jalan rusak parah, pasalnya hampir semua badan jalan terdapat lubang besar yang kerap kali memicu laka lantas. Menurut warga, kerusakan jalan terjadi sejak belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pembangunan melalui dana APBD, sehingga masyarakat bahu-membahu secara swadaya membeli material dan dikerjakan secara gotong royong. Warga berharap pemerintah daerah menganggarkan perbaikan akses penghubung antar desa, apalagi dengan kondisi jalan menanjak dan kiri kanan terdapat jurang. Hari ini masyarakat mengadakan kegiatan sosial gotong royong dan swadaya sedikit dana untuk merehab jalan ini. Alhamdulillah pada hari ini sudah bisa dilewati oleh masyarakat. Jelas kami sangat berharap dan menaruhkan harapan yang besar kepada pemerintah kabupaten untuk segera memperbaiki jalan desa kita. Akses jalan ini merupakan akses utama warga desa, baik aktivitas transportasi maupun mengangkut hasil pertanian. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.